Guys, ini adalah laptop HP Pavilion X360 11AD019TU yang sudah saya upgrade dari hard disk ke SSD, serta RAM-nya juga sudah saya upgrade dari 4GB menjadi 8GB. Tetapi laptop ini masih berjalan di Windows 10 guys. Sedangkan Microsoft kan akan menghentikan support Windows 10 di Oktober 2025 nanti. Nah, apakah laptop yang ditenagai oleh prosesor Intel Pentium N4200 ini bisa kita upgrade ke Windows 11? Bagaimanakah caranya? Dan apabila berhasil upgrade ke Windows 11, apakah jadi lemot? Bagaimana caranya agar tidak jadi lemot? Nah, tonton terus guys di Debama Channel. Oke guys, jika laptop atau PC kalian prosesornya adalah Intel, secara ketentuan dari Windows sendiri bahwa untuk bisa menjalankan Windows 11 minimal adalah Intel generasi ke-10. Karena salah satu syarat wajibnya adalah sudah support instruksi TPM 2.0 untuk prosesornya. Tetapi beberapa percobaan ternyata Intel generasi sebelumnya atau di bawah generasi 10 atau AMD yang belum support instruksi TPM 2.0 ternyata masih bisa menjalankan Windows 11. Tetapi ada syarat lain yang minimal wajib dipenuhi walaupun tanpa ada TPM 2.0. Dan syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosesornya sudah support untuk instruksi SSC 4-2. Kemudian yang kedua, minimal prosesornya adalah 2 core dengan 4 thread atau 4 core 4 thread. Kemudian RAM minimal yang sudah terinstall adalah 8GB, walaupun sebenarnya 4GB sudah cukup, tetapi pastinya jika RAM-nya hanya 4GB, maka akan terasa sangat lemot atau sangat berat ketika buka banyak aplikasi. Kemudian syarat terakhir adalah wajib minimal sudah menggunakan SSD SATA atau NVMe atau M.2 SATA juga boleh. Nah, jika kita lihat di sini, laptop HP Pavilion X360 11AD019TU ini sudah ditenagai oleh Intel Pentium N4200 dan sudah memenuhi persyaratan minimum yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lihat di sini juga laptop ini sudah saya upgrade RAM-nya menjadi 8GB. Walaupun masih single channel dan sudah saya upgrade juga yang sebelumnya hard disk menjadi SSD SATA sebesar 500GB. Jika kita lihat di DXDiag, maka laptop ini defaultnya adalah menjalankan Windows 10 single language 64-bit. Oke guys, untuk bahan-bahan install Windows 11-nya yang harus kita siapkan adalah satu, kita siapkan flash disk ukuran minimal 8GB. Jika ada yang 16GB ya akan lebih baik karena file ISO Windows 11-nya sendiri ukurannya adalah sekitar 6GB. Kemudian bahan yang kedua adalah download file ISO Windows 11-nya yang terbaru. Terserah, boleh dari situs Windows resminya atau dari situs yang lain juga boleh. Kemudian bahan yang ketiga yang terakhir adalah download software Rufus, boleh yang installer maupun yang portable, yang nantinya dengan software Rufus ini akan menjadikan flash disk kita bootable untuk bisa instalasi Windows 11-nya. Nah, setelah semua bahan siap, langsung saja kita tancapkan flash disk kita ke laptop atau PC kita. Kemudian kita buka software Rufus. Setelah Rufus terbuka, pada opsi device, kita pilih flash disk yang akan kita gunakan untuk instalasi Windows 11-nya. Di sini flash disk saya namakan flash disk Windows 11 dengan kapasitas 32GB. Kemudian guys, klik select. Setelah itu kita pilih ISO Windows 11 yang sudah kita download sebelumnya. Pada image optionnya adalah standard Windows installation. Partitionnya adalah GBT karena sudah UEFI.
Kemudian langsung aja kita klik start. Setelah kita klik start, maka akan muncul Windows User Experience seperti ini. Nah, bagian yang wajib kita centang adalah yang pertama dan yang kedua. Untuk yang lainnya boleh dicentang ataupun tidak. Kemudian kita klik OK dan OK lagi, maka proses Rufus akan berjalan. Di sini prosesnya akan saya percepat ya guys. Jika sudah selesai proses untuk Rufus ini, kita langsung saja cabut flashdisknya. Kemudian untuk kita lakukan proses instalasi Windows 11 di laptop HP Pavilion X360 11AD019TU ini. Kemudian kita tancapkan flashdisk yang sudah bootable tadi ke laptop HP kita. Jangan lupa baterainya harus penuh ya guys, atau lebih baik sembari kita cas saja, karena proses instalasi Windows-nya cukup memakan waktu dan jangan sampai laptop kita kehabisan baterai guys. Setelah itu, setelah kita tancapkan flashdisknya, kita tekan tombol power. Setelah itu langsung kita pencet tombol F10 untuk kita bisa masuk ke dalam pengaturan BIOS-nya. Setelah masuk BIOS, kita pilih menu System Configuration. Kemudian kita pilih Boot Option. Dan di UEFI Boot Order, kita jadikan flashdisk kita berada di paling atas dengan menekan F6 untuk menaikkan dan F5 untuk menurunkan posisi flashdisk kita. Setelah flashdisk kita berada di urutan paling atas, langsung saja kita save change dan exit. Maka proses Windows 11 akan berjalan. Di sini saya skip saja guys ya untuk proses install Windows 11-nya, karena prosesnya juga seperti install OS Windows yang lain. Cuman di sini ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan guys. Yang pertama, matikan saja jaringan internet kalian. Atau yang kedua, jika muncul opsi Let's Connect You to Network seperti ini, kalian pilih saja I don't have internet. Hal ini untuk menghindari pemaksaan tanda kutip, pemaksaan terhadap kita untuk masuk ke Microsoft account atau mendaftar Microsoft account jika kita belum punya. Dan ternyata jika yang kedua kita terlewati atau sudah kadung untuk memencet jaringan internet, dan jika ternyata muncul halaman Let's add your Microsoft account seperti ini, di mana di sini tidak ada opsi untuk skip, maka caranya adalah sebagai berikut. Tekan tombol Shift plus F10 untuk memunculkan jendela command prompt. Kemudian di jendela command prompt kita ketikkan OOBE /bypass NRO. Sambung semua tanpa spasi. Kemudian kita enter. Maka proses daftar akun Microsoft akan di-skip dan kalian bisa lanjut proses instalasi Windows 11-nya hingga selesai. Oke guys, di sini laptop HP Pavilion X360 11AD019TU kita sudah terinstall Windows 11. Kita lihat di DXDiag di sini bahwa laptop kita sudah terinstall Windows 11 Home Single Language 64-bit. Dan jika kita lihat juga di sini, Windows 11 kita masih proses update sistemnya guys. Jika kita lihat di Task Manager, maka CPU load-nya hampir selalu 100% karena memang prosesornya Intel Pentium N4200 ini clock speed-nya hanya di 2,5 GHz dengan 4 core dan 4 thread. Jika dalam keadaan Windows 11 standar seperti ini, maka laptop HP Pavilion X360 11AD019TU dengan Pentium N4200 ini akan terasa sedikit lemot kinerjanya guys. Nah, agar kinerja laptopnya tidak terlalu lemot setelah install Windows 11, ada beberapa hal yang harus kita lakukan guys. Yang pertama, kita klik tombol Windows plus R untuk membuka jendela Run. Kemudian kita ketikkan msconfig. Setelah jendela sistem konfigurasi terbuka, pilih boot, kemudian klik advanced option, centang number of processor, klik
drop down listnya, kemudian pilih angka sesuai banyaknya core atau banyaknya thread processor kita, atau mudahnya pilih angka yang paling besar. Kemudian klik OK, klik apply, klik OK lagi, kemudian klik restart laptopnya. Kemudian cara yang kedua yaitu agar kalian Windows 11-nya lancar, buka control panel, pastikan control panelnya view by small icon. Kemudian pilih sistem, kemudian klik advanced system settings, kemudian pilih advanced, klik setting pada performance. Nah, di sini defaultnya adalah let Windows choose what's best for my computer. Nah, di sini kalian ubah, pilih ke adjust for best performance. Maka semua centang pada kolom di bawahnya akan hilang. Tetapi kalian tetap centang satu opsi di kolom tersebut, yaitu centang opsi Smooth Edge of Screen Fonts. Opsi ini akan menghilangkan seluruh animasi tampilan Windows 11, tetapi huruf atau tulisan yang ditampilkan akan tetap jelas dan tidak menjadi buram. Kemudian klik apply dan OK. Kemudian klik OK lagi. Kemudian cara yang terakhir yaitu, cara yang ketiga adalah yang perlu dilakukan agar Windows 11-nya dapat dijalankan lancar. Klik kanan pada desktop, kemudian pilih personalize, kemudian klik colors, kemudian pastikan transparansi efeknya sudah disetting off. Nah, dengan melakukan 3 hal tersebut, maka laptop jadul kalian atau yang laptop jadul kita yang sudah install Windows 11, khususnya laptop HP Pavilion X360 11AD019TU ini akan dapat berjalan dengan lancar guys, dan sangat nyaman untuk digunakan di Windows 11. Oke guys, sekian tutorial install Windows 11 di laptop PC jadul khususnya laptop HP Pavilion X360 11AD019TU ini, dan cara agar Windows 11-nya dapat berjalan dengan lancar. Sudah saya sampaikan di sini semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan silakan share. Dan jika ada pengalaman yang berbeda, silakan saja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.